Oke, alhamdulillah kita berjumpa lagi, dan di video ini saya pengen membahas ini karena di video sebelumnya sudah dibahas tentang cara meningkatkan produktivitas untuk burung, mungkin semua burung ya Bos. Ini pada video sebelumnya khusus pada untuk puter pelung, dan sedikit juga dibahas tentang tentang bebuan. Nah, ini saya pengen bertanya nih, untuk bebuan sendiri, apa semua burung yang dibuat sebagai bebuan atau baby sister itu mau mengerami telur hasil puter pelung? Baik. Oke lah, terima kasih. Yang pertama saya ucapkan selamat datang dan kita ketemu lagi, Mas Gito ya. Paman dan Pak D, juga teman-teman peminat, pecinta dan pemerhati serta pemelihara dan juga pembudidaya burung anggungan. Ketemu lagi dengan saya, Klik Sudarmanto dari AMFBF Gandrung Mangu Cilacap. Pada kesempatan ini saya akan berbagi tentang pengalaman bagaimana menciptakan atau menyediakan burung puter untuk bebuan atau untuk baby sister, bahasa mentereng-menterengnya begitu. Jadi begini, memang perlu satu ketekunan juga kecermatan dalam mempersiapkan burung atau sepasang burung untuk bebuan. Yang pertama, kita pilih burung puter yang memang sudah memiliki sifat yang tentunya jinak. Ini cara memilih bebuan. Bisa jantan betina pada umumnya, juga bisa betina-betina. Karena saya pribadi untuk bebuan itu lebih banyak menggunakan betina-betina. Ya. Loh, pertanyaan, masa betina-betina terus gimana gitu kan? Apa betina-betina mau bertelur gitu kan? Nah, terus kalau nggak bertelur, apa mau ngeremin telur yang lain gitu kan? Nah ini saya kira sudah banyak ya, jadi para senior kita itu menggunakan metode itu dalam rangka untuk mempercepat produksi. Kenapa? Karena burung pada saat memproduksi sendiri itu butuh kurun waktu kurang lebih 1,5 bulan satu pasang atau satu kali beranak. Karena menelur 14 hari ngeram, 15 hari menyusui, sampai dengan dia mandiri 15 hari, otomatis ya kurang lebih sekitar 45 hari lah. Tapi kalau dengan disiapkan bebuan, loloan atau baby sister itu untuk membantu baik mengerami telur yang asli dari burung yang mau kita kembangkan atau meloloh anaknya, itu memang lebih cepat karena ada secara periode ya itu, jadi mempersempit atau memperpendek jarak daripada beranak. Begitu. Nah, ini kembali ke tadi, intinya yang jenengan tanyakan, gimana sih caranya gitu kan? Kok bisa gitu loh? Nah, sesungguhnya tidak ada sesuatu yang tidak bisa dilakukan jika memang sudah kita mengetahui polanya atau kunci daripada cara pengelolaannya. Tadi sudah saya katakan, pilihan pertama adalah memilih puter untuk bebuan yang sudah jinak dan dipastikan sudah berumur. Dimaksud sudah berumur adalah kita itu mengetahui betul bahwa sudah masuk pada usia produktif. Itu ya minimal itu umur 9 bulan. Itu loh, minimal umur 9 bulan. Kenapa minimal 9 bulan? Ini untuk bebuan. Kecuali untuk produksi biasa 6-7 bulan sudah bisa, Pak. Ya. Itu. Karena untuk bebuan ini ada perlakuan khusus. Jadi burung dibuat agar seolah-olah itu menjadi pengasuh. Jadi tidak hanya sebatas beranak. Nah ini yang penting. Jadi tidak sebatas burung itu agar mau beranak, tapi agar mau mengasuh, gitu kan. Karena sering terjadi burung neram, netas, tapi tidak mau meloloh, ya kan. Jadi dia bisa bertelur dan menjadi anak, tapi tidak bisa mengasuh. Nah ini kan. Nah ini yang kita pentingkan adalah bagaimana bisa mengasuh. Jadi pertama, setelah kita dapat sepasang yang kita pastikan burung itu sudah jinak, yang tidak terlalu giras ya, kita pasang di kandang. Kita amati selama 1 atau 2 minggu burung itu seperti apa.
perilakunya. Artinya kalau jantan betina dipastikan dia kawin-kawin biasanya udah telur 1 minggu itu kan. Dengan dipacu makanan seperti kemarin yang saya video sebelumnya itu tentang cara bagaimana memberikan makanan yang bagus itu. Nah itu setelah 2 minggu dipasangkan dan dia kawin-kawin kalau jantan betina, terus kemudian belum bertelur, jenengan bisa pasang atau teman-teman semua bisa mencari telur atau menggunakan telur, baik telur betulan, benar-benar telur dari kandang lain yang lagi ada mengeram, misalnya ada puter lain mengeram, kita coba kita ambil, kita tempatkan di sarang yang untuk babuan. Pada kurun waktu 1 hari, setengah hari atau 1 hari, selama 1 kali 24 jam, dia mau ngeramin enggak? Itu loh. Kalau dia mau ngeramin dan itu betul-betul telur yang dimungkinkan untuk jadi, kita pindahkan. Itu seperti itu. Tapi manakala belum mau, jangan dibiarkan karena telur ini akan gagal ram. Kan begitu. Atau juga bisa menggunakan telur daripada telur semen. Apa telur semen gitu kan? Karena ada telur-telur yang dari semen yang dijual di beberapa pedagang sarana peternakan itu untuk mengelabui sebetulnya burung puter baban itu kita kelabui itu sebetulnya. Ya kita siasati untuk dia itu mau mengeram. Itu. Kalau jantan betina biasanya lebih gampang. Tapi kalau betina-betina sedikit agak lebih sulit, cuman ya tidak menjadi sulit sekali, tidak, kalau sudah terbiasa. Tapi saya anjurkan bagi yang belum pernah melakukan persiapan babuan dengan betina-betina, sebaiknya jantan betina. Tapi nanti bisa dilakukan dengan lambat laun, mencoba untuk bagaimana berani membuat babuan betina-betina. Itu. Makanya dari AMF itu biasanya kalau ada yang sudah niat budidaya kemudian mendapatkan burung dari AMF misalnya, biasanya kita bawakan sebagai satu tips ya, sebagai satu bonus. Ini loh yang tidak ngajarin tinggal kasihnya gitu kan. Itu seperti itu. Nah, setelah dia mau mengeram, kalau dari telur biarkan sampai menetas. Kalau memang telur itu yang diharapkan menjadi telur yang akan diambil anaknya. Tapi seandainya yang kita pasang adalah telur yang sifatnya telur tidak diharapkan menetas, itu ya ada cara juga begitu. Jadi begini, kalau babuan itu jantan betina, pada saat menelur, setelah dia menelur pertama dan menelur kedua, yang kurun waktunya tidak akan lebih dari 3 hari. Biasanya nelur pertama, nanti 2 hari kemudian nelur lagi, atau paling lambat 3 hari nelur lagi. Nah, kalau sudah telurnya 2, telur itu kita ambil 1, ya, kita masukkan ke dalam gelas dan kita cor pakai air panas. Dikandung maksud biar telur itu jangan sampai menjadi ada bayi di dalam telur, ya kan? Itu kita matengin. Setelah kita cor pakai air panas, kita tunggu barang 5 menit atau 10 menit udah dingin, kita pasangkan kembali. Dan yang 1 kita ambil lagi. Jadi telur kita matengin. Dikandung maksud agar dia mengeram telur mateng. Ya kan? Kan nggak mungkin netas. Itu loh. Terus kemudian untuk menunggu sampai dengan puter-puter yang mau dibabukan, anaknya itu menetas. Itu yang penting. Jadi prosesnya bagaimana? Kok bisa Pak Kelik itu ngaturnya gimana? Tahu-tahu udah dipindah ke puter babuan gitu kan? Nah, caranya begitu. Jadi dipersiapkan. Namun sebaiknya untuk menyamakan persis waktunya antara yang mau dibabukan anaknya dengan pembabuannya kan nggak bisa selalu persis ya. Yang pasti diusahakan untuk babuan yang mau dikasih anakan, bukan untuk mengeram ya Pak. Ada 2 cara masanya. Mengeram telur sampai menetas, dengan dititipin anak yang sudah menetas itu, ya sudah jadi anak, telur sudah menetas gitu. Kalau yang untuk diteruskan telurnya menjadi menetas, itu dipastikan harus babuannya itu lebih yang aslinya itu lebih duluan. Jadi babuannya misalnya yang mau dibabukan sudah ngeram 3-4 hari,
ya kan? Iya. Lah babuannya baru nelor. Oh, iya. Nah, ini. Anak usia ini karena ingat 14 hari ya. Kita mengeramkan untuk jenis anggungan itu 14 hari. Kalau dulu babuannya dikhawatirkan sudah 14 hari musimnya menetas. Belum netas karena telurnya ke belakang ini kan. Nah, itu nanti ditinggalkan. Iya. Yang dikhawatirkan itu. Tapi karena sudah semuanya yang senior pada pengalaman pasti nggak mungkin lakukan itu. Jadi untuk yang baru-baru, yang merasa masih baru pemula itu, yang baru mau coba, jangan coba-coba lagi, tapi lakukan saja sebagaimana yang saya sampaikan. Babuan itu ngeremnya harus lebih belakangan ketimbang yang mau dibabukan. Berarti harus lebih dulu yang si telur sendiri daripada yang babuannya. Ya, itu. Karena kalau di situ untuk pindah telur, tapi kalau pindah anak itu boleh saja untuk yang babuannya itu baru 7 hari atau 8 hari sudah bisa sebetulnya. Baru 7 sudah hari bisa. Mentas itu apa telur ini apa gimana? 7 hari mengeram dikasih penyik itu sudah bisa. Sudah bisa menolong. Sudah bisa, sudah mau. Cuma ini harus perlu diperhatikan bahwa kalau baru 7 hari mengeram, sesungguhnya itu pada saat dia dikasih penyikan, itu loh, itu babuan itu belum memiliki kolostrum, itu atau lebih di susu ya, susu itu belum memiliki susu untuk meloloh sebagai bentuk imun. Cuman karena sudah dari peyik tidak masalah karena sudah dapat kolostrum dari induk aslinya. Karena ini dibutuhkan, ini kolostrum itu dibutuhkan untuk semua jenis apa termasuk bayi manusia pun butuh kolostrum karena itu imun alami, ya kan. Jadi susu awal daripada itu. Kalau ibu-ibu juga menyusui kan sebaiknya sekarang bisa 1 kali 24 jam harus bisa disusukan ASI-nya itu karena ada kolostrum. Nah itu. Nah, yang paling harus dihindari jangan menempatkan telur di saat waktunya masih ngepres jadi belum keluar. Terus Pak Klik taunya gimana? Kalau babuannya itu belum memiliki kolostrum ya, belum punya susu ya, itu loh. Susu imun itu. Dilihatnya sebenarnya gampang. Di saat kotorannya itu sudah bentuknya besar, lebih besar dari kotoran harian. Itu kan, lebih besar, sudah sebesar kotoran ayam misalnya dan kelihatan lembek, berarti sudah berkolostrum. Karena untuk betina ataupun jantan ya, terutama yang mengeram, kalau baru 2-3 hari itu masih kotorannya masih biasa. Tapi kalau sudah 10 hari, begitu turun kotorannya sudah besar, lembek dan berbau. Bau sekali maksudnya, lebih menyengat. Itu menunjukkan itu. Itu saya kira itu. Terus yang tidak kalah penting yang perlu teman-teman sekalian perhatikan itu pada saat memindahkan anakan puter pelung kepada babuan, jika anaknya 2 jangan langsung diambil dua-duanya masuk ke babuan, satu-satu gitu. Terus tunggu berapa jam hari? Bisa jam bisa hari. Artinya begini, babuan ngeram telurnya 2 atau telurnya 1. Telur 1 atau 2 tidak begitu pengaruh. Karena kalau dikasih telur 1 nanti dikasih penyik 2, emang mau gitu kan? Emang manusia punya pikiran kan gitu loh. Enggak masalah, yang penting dia ngeram. Nah, cuman kalau telurnya cuma 1 yang diramin, itu jangan dikasih penyik lalu telurnya diambil. Gitu loh. Apalagi memindahkannya masih relatif kecil gitu loh. Itu satu. Terus kemudian kenapa dipindahnya harus satu-satu? Dikhawatirkan pada saat dipindah dua-duanya, ya kan? Terus kemudian yang babuannya belum siap ngeloloh sampai 1 hari 1 malam, nanti dipindahkan kembali takutnya induk aslinya sudah tidak mau ngeloloh gitu loh, ya kan? Itu untuk penyelamatan itu langkah yang paling tepat untuk mengantisipasi jangan sampai gagal memindah babuan gitu loh. Itu seperti itu teman-teman. Terus untuk waktu sendiri, untuk waktu yang tepat kita memindahkan telur ataupun pijikan sendiri, itu ada waktu khusus apa enggak? Malam atau pagi gitu? Oh enggak, cuman sih pengalaman kita ya. Kalau kita tidak melihat waktu lagi, pagi, siang, malam, sore tidak ada masalah. Karena kita sudah cukup banyak mengalami proses ya, mengalami tingkat melakukan itu. Jadi kita tahu ini burung kayak gimana, ini burung
termasuk burung yang sangat penyayang apa enggak gitu kan. Itu seperti itu. Jadi waktu cuma kalau mau dihitung waktunya yang paling tepat sore. Kira-kira jam 4 atau jam 5. Karena di saat dia masuk terus kemudian dia mau ngeremin gitu kan. Jadi masih mau meluk-meluk gitulah gitu kan. Dan paginya kita bisa kontrol. Yang tepat itu begitu. Jadi dimasukkan pada sore hari, kira-kira jam 4 sore. Nanti jam 9 pagi kita cek. Kalau temboloknya isi, berarti ngeloloh. Kan enggak mungkin akan kita tungguin semalaman, ya kan? Diloloh atau enggak gitu misalnya. Dan biasanya pada saat langsung dikasih tidak langsung diloloh, tapi kelihatan dia akan bergerak-gerak melindungi anakan yang kecil itu. Itu sudah bukti lah itu seperti itu. Yang pertama tadi telurnya jangan dibuang dulu ya, itu sudah. Terus kemudian mindahnya satu-satu. Itu yang perlu sangat-sangat diperhatikan. Karena kalau jangan sampai kita mau mensiasati tapi kita gagal karena tidak bisa memahami betul dari indukan-indukan yang baik indukannya sendiri maupun babuannya. Saya rasa itu yang perlu saya sampaikan. Dan untuk babuan ini di anggungan tuh berlaku untuk jenis burung apapun sekitar anggungan. Karena gini, puter itu bisa untuk meloloh jenis yang lain, misalnya perkutut atau delkuku. Dia tidak pernah membedakan, wah aku putih misalnya, ini hitam berarti bukan anakku, bukan begitu. Jadi asal ikan masuk. Cuman biasanya mindah itu pada usia-usia antara ya 10 hari lah, sambil masang ring gitu kan. Atau kalau puter bisa 12 hari. Itu kalau untuk keputer itu lebih gampang. Tapi ada kalanya kan ada dari perkutut ke puter. Tuh, itu. Oh ya, nanti kita akan sampaikan bagaimana tip tentang mengenai memindah babuan, memindah anakan burung perkutut kepada babuan puter. Nanti ada video lanjutan, gitu kan? Itu kira-kira yang saya sampaikan. Mudah-mudahan yang menyimak memperhatikan juga selalu mengikuti video kami atau video kita ya, bisa untuk menambah satu pemahaman baru dan bermanfaat. Sekali lagi saya Kelik Sudarmanto dari AMFBF Gandrumangu akan selalu berbagi tentang mengenai masalah pernik-pernik anggungan. Ya, semoga saja teman-teman masih setia bersama kami, dan bila mana ada pertanyaan-pertanyaan ataupun segala sesuatu yang mau ditanyakan, boleh menghubungi di nomor telepon saya. Demikian saya akhiri sampai di sini dulu. Salam sangkar bulat bermahkota. Seduluran kita jaga untuk selamanya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.